Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bambang Etowo selaku Ketua PW DKI, Pak Den PW Banten, Pak Bambang Wito PKS, kemudian Ketua Cabang, Ketua Komite Pak Mekap sama Pak Adi Taufan, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti acara di pagi hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada PW DKI yang telah menyelenggarakan acara ini. Apa yang disampaikan Pak Bambang tadi menunjukkan pendekatan yang terstruktur dalam mengembangkan organisasi, pakai balance scorecard, business canvassing dan lain sebagainya. Paling enggak teori manajemen diikuti oleh Pak Bambang. Nah, walaupun PWDKI ini adalah paling akhir atau salah satu yang paling akhir didirikan, tapi saya berpesan pada waktu itu karena lokasinya ada di ibu kota, maka saya sangat berharap, PI sangat berharap, dan Indonesia sangat berharap agar PWDKI ini menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi role model bagi pengembangan PI di seluruh Nusantara hingga pengembangan cabang-cabangnya. Pendekatan yang struktur, pemahaman yang penuh terhadap keinsyuran dan juga transformasi keinsyuran sangat diperlukan. Nah, jadi kalau kita bicara organisasi liga dan anggota yang kompeten, kalau kita bicara liga itu kan artinya adaptif, gitu ya Pak Bambang ya, betul kan? Nah, kalau kita bicara adaptif, PI ini bukan hanya dituntut untuk adaptif, tapi lebih dari itu harus mampu melakukan transformasi secara cepat. Dan itu sudah kita lakukan dan sedang terus kita lakukan. Nah, kalau kita bicara transformasi, maka kita bicara change management. Teman-teman seperti Pak Bambang yang belajar manajemen pasti paham bahwa change management itu diperlukan, yang paling penting adalah buy-in. Buy-in itu artinya apa? Semua anggota, semua pengurusnya memahami apa yang sedang berubah dan apa yang akan dirubah. Kegagalan kita dalam melakukan change management apabila change management itu hanya dipahami oleh segelintir orang. Karena itulah, walaupun membosankan, berulang-ulang saya menyampaikan apa itu rantai nilai keinsyuran, apa itu transformasi keinsyuran. Tujuannya tidak salah dan tidak bukan, adalah membangkitkan buy-in. Karena itulah maka saya mohon pada saat kita bicara masalah-masalah tersebut, kita semua berupaya untuk buy-in, memahami sepenuhnya, buy-in artinya menjiwai, sehingga tidak terjadi pembicaraan yang simpang siur mengenai keinsyuran itu sendiri dan transformasinya. Nah, kalau kita bicara organisasi, kita tahu, sekali lagi, dari teorinya kita tahu pertama kita perlu common purpose, tujuan bersama. Itu adalah komponen terpenting dalam suatu organisasi. Yang kedua, kita bicara struktur organisasi. Struktur organisasi ini bukan struktur bagian organisasi, ketua, wakil ketua, komite-komite itu namanya bagian organisasi. Kalau kita bicara struktur, kita bicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semua dokumentasi yang ada dalam suatu organisasi tersebut, sampai salah satunya tentu saja bagian organisasi. Komponen yang ketiga adalah kultur organisasi. Karena kultur organisasi seperti kita akan berbeda dengan kultur organisasi perusahaan yang tujuannya mencari profit. Akan berbeda dengan organisasi pemerintahan atau organisasi sosial lainnya. Organisasi kita seperti apa, kulturnya juga harus disesuaikan dengan tujuan bersama tersebut. Nah, yang keempat adalah sumber daya, resources. Nah, sumber daya ini ada sumber daya keuangan, ada sumber daya manusia, sumber daya lainnya. Nah, yang terpenting adalah sumber daya manusia.
Nah, izinkan saya bicara satu persatu dari keempat unsur tersebut. Kalau kita bicara common purpose, tujuan bersama, kita sudah punya undang-undang keinsinyuran. Kemudian ada peraturan pemerintah. Jadi kita jangan bicara apa itu tujuan bersama, apa gunanya kita ber-PII, mau kemana PII? Itu pertanyaan yang menurut saya lucu untuk diajukan pada saat-saat seperti ini. Semuanya sudah ada di undang-undang, sudah ada di peraturan presiden turunannya. Itulah tujuan kita bersama. Kenapa kita ber-PII? Kenapa PII menyelenggarakan keinsinyuran dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua, di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, sebagian juga menyentuh masalah struktur. Di saat-saat terakhir, pada saat kita mengharapkan ini keluar, justru keluar surat dari Menteri Keuangan seperti ini. Nah, ini menjadi catatan yang perlu kita pikirkan betul. Bagaimana? Karena ini menentukan kelanjutan dari upaya besar yang sudah kita lakukan bersama. Karena akan selalu timbul pro kontra nih. Apakah kita bisa melangkah, seberapa legitimate SRI kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang berikutnya, sesuai dengan amanat undang-undang kan kita diminta untuk melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran. Nah, pengertian penyelenggaraan keinsinyuran itu juga perlu kita pahami bersama. Apa itu penyelenggaraan keinsinyuran? Nah, kita melalui proses ini juga bukan proses yang pendek, proses panjang, argumentasi, perdebatan dan lain sebagainya, keluarlah konsensus juga. Ya, apa itu penyelenggaraan keinsinyuran? Ya, kalau saya boleh refresh ke belakang sebentar. Dulu kan ada dua pendapat. Pendapat ekstrim kanan bilang udah kita cukup registrasi aja. Ya kan, sertifikasi kita serahkan aja keluar. Ya kan, ada yang bilang udah badan-badan kejuruan bikin aja LSP, melakukan sertifikasi, aslinya di luar PI. Ekstrem yang kiri bilang kita ekstrem ini, saya udah dipanggil, tapi saya terus terang seneng nih ketemu sama teman-teman semua bicara ini gitu ya, dan saya sanggup berjam-jam ngomongin ini. Kalau suruh pilih sana sini, saya pilih di sini sebetulnya. Cuman saya harus ke sana. Izinkan Pak Bambang, nanti kalau sempat saya kembali lagi ya. Nah, kalau kita bicara penyelenggaraan, ya, ekstrem kiri bilang wah semua yang dikerjakan oleh PI, ya kan, LSKI kita buat jadi super body, ya kan, memonopoli semuanya, sertifikasi diterbitkan sendirian oleh PI, ya kan. Kita sudah mencapai suatu konsensus sekarang. Seperti apa itu yang namanya penyelenggaraan keinsinyuran. Nah, pertama kita tahu penyelenggaraan keinsinyuran ini apa ya? Sepanjang rantai nilai itulah kita terlibat di semua titik di sepanjang rantai nilai. Nah, untuk bisa melaksanakannya, ini bukan jatuh dari langit juga. Supaya kita bisa menjadi akreditor yang menstandarkan pendidikan teknik di seluruh Indonesia, itu kan perlu perjuangan, dan kita berhasil mencapainya. Kita menggantikan BAN-PT, itu kan bukan tugas main-main. Seluruh perguruan tinggi yang selama ini tidak memandang kita, praktis kan? Karena selama ini kan yang namanya sarjana teknik produk perguruan tinggi, insinyur produk perguruan tinggi juga. Kalau ada PSPPI, kita hanya datang memberi sambutan, baca sumpah, selesai. Tapi apakah itu? Nah, jadi di rantai pertama kita sudah membuat pencapaian dengan menjadi pihak yang menggantikan BAN-PT, mengakreditasi, menstandarkan seluruh pendidikan tinggi teknik di seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia, seluruh prodi teknik. Dokumentasinya sudah jadi semua sekarang. Struktur yang namanya BAN-LAM teknik itu sudah siap semuanya, dan kita yang paling maju, paling duluan. Karena itulah kita diluncurkan paling duluan kemarin oleh Menteri Ikut. Sejauh itu tugas kita sudah kita selesaikan. Apakah teman-teman tahu semua? Ya, harusnya tahu kan, karena semua ada di grup, disampaikan di mana-mana. Jadi kita sudah sampai di sana, tinggal kita perkuat sekarang. Kemudian yang kedua, PSPPI.
Pada saat saya jadi ketua umum, yang saya pikir pertama itu PSPPI yang dulu dibentuk berdasarkan permen yang tidak mengacu pada undang-undang dan PP itu harus direvisi. Karena itulah sejak awal saya sudah datang ke Menteri ke Dirjen Dikti untuk melakukan revisi tersebut. Saya masih ingat pada itu ditemani Pak Arief Kusuma, kemudian Pak Alimuddin, Pak Isra Zainal, kemudian Pak siapa lagi begitu. Nah, singkat kata, proses panjang ini sudah kita lewati juga sehingga dibentuklah tim TP3 ini. Tim TP3 ini dipimpin Pak Bambang Guritno yang ada di sini. Semua pasti kenal Pak Bambang Guritno, pemegang saham terbesar PI. Karena 65% ini institusi sipil. Tapi kadang-kadang kita lupa seolah-olah kita ini di bawah PPR. Ya kita di atas semua kementerian. Memang sebagian besar kita institusi sipil. Nah kemudian TP3 ini sekarang sudah final menyelesaikan revisi permen. Itu Pak Bambang ya. Tinggal mudah-mudahan segera ditandatangani permennya. Jadi sejauh itu kita sudah melakukan. Permen ini disusun juga melalui proses yang panjang, konsensus yang panjang. Ya, jadi kita sudah sampai ke titik-titiknya. Nah kemudian sertifikasi juga proses panjang. Tadi saya ceritakan ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi kita sudah sepakat. Kita sekarang sudah melakukan akreditasi terhadap AKK. Sudah 2 yang kita akreditasi, yaitu IAGI dan Haji. Pak Haji Toman nanti akan bicara panjang. Struktur ini, ya, semua dokumentasi sudah ada. Kalau tidak ada atau belum ada, kita kan tidak mungkin melakukan akreditasi 2 AKK tersebut. Jadi kita sudah siap sampai di situ. Nah, kemudian registrasi ada Pak Eka di sini. Digitalisasi adalah keniscayaan. Tidak mungkin tanpa digitalisasi. Nah, Pak Eka mungkin banyak dipertanyakan orang kurang ini, kurang itu, kurang ini. Cuma harus diingat satu hal. Pak Eka mulai dari nol. Gak ada apa-apa tadi, kosong. Jadi apapun yang dibuat oleh Pak Eka, lebih kurangnya. Kalau tujuannya 100%, Pak Eka mungkin saya nggak tahu 70%, 80%. Tapi kan dibandingkan sama nol. Ya, jadi kita harus apresiasi juga. Apapun Pak Eka sudah berkontribusi pada Satuan Listrik Indonesia. Kekurangannya 20% atau 10% yang kita lengkapi. Semua ini pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nah, yang terakhir adalah penyetaraan. Penyetaraan kita nggak usah panjang lebar, kita sudah setara di tingkat APEC. Nah, setara di tingkat APEC itu artinya kita setara di tingkat internasional. Karena APEC itu ya standar internasional. Tiap-tiap region itu sudah saling mengakui. Nah, itu adalah proses yang sudah kita lalui bersama. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah keorganisasian, dulu PI ini yang kita bicara kultur sekarang. Tadi kan kita bicara kultur, kita bicara kultur. Dulu PI ini kan sentralistik. Kenapa? Ya karena memang dibuat di Jakarta oleh sekelompok orang, namanya juga organisasi profesi paguyuban insinyur. Orangnya itu aja. Penambahan anggota, penambahan cabang wilayah itu bottom up. Kalau Anda semua, Bapak semua Ibu pelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang lama, itu mensyaratkan 25 orang berkumpul, baru mereka bisa bikin cabang. Sampai kapan kalau kita menggunakan cara seperti itu? Karena sentralistik seperti itu, maka pendirian cabang dan wilayah yang sangat lambat. Makanya di anggaran dasar yang baru kita berubah top down. Kita buka di wilayah dulu, ya. Kita harus dulu kita wilayah buka cabang-cabang. Jadi kita aktif membuka cabang dan wilayah. Kenapa harus kita lakukan? Karena fungsi penyelenggaraan kita mengharuskan kita mempunyai cabang wilayah di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia. Baru kita bisa melaksanakan penyelenggaraan perizinan. Nah dulu karena sentralistik, peran BK sangat kuat. BK juga pusat. Cabang-cabang wilayah ya rumah. Tapi sekarang ya dengan bangkitnya cabang-cabang dan wilayah akan ketemu suatu perimbangan baru antara BK dengan cabang dan wilayah. Ya, itu pasti secara natural akan terjadi.
Nah, kemarin Pak Eden menyampaikan di Rapimnas mengenai komposisi pembagian revenue. Nah, itu nanti akan terefleksi di dalam proses balancing ini ke depannya. Silakan dibahas tapi tidak di sini. Ini bukan forum untuk membahas itu. Membahasnya nanti di Rapimnas atau bahkan di Kongres. Nah, jadi kultur ini juga harus berubah. Kita dulu sentralistik, kita sekarang desentralistik. Kita punya banyak cabang wilayah aktif dan harus diberi peran yang sesuai proporsional dengan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, kemudian yang tadinya eksklusif itu lebih inklusif. Jadi kita juga harus berubah nih kultur ini yang sekali kali kalau tujuan bersama kita sepakati, strukturnya kita sudah buat, kultur kita tidak berubah, organisasi kita ini tidak bisa menjadi organisasi yang ligat, ya. Karena tidak adaptif, kulturnya sudah berubah, common purpose-nya berubah, kultur kita tidak berubah. Akhirnya kita berputar-putar di situ terus. Makanya kita harus berubah. Pemahaman terhadap perubahan ini terefleksi dalam perubahan kultur kita dalam berorganisasi dan kultur organisasi. Nah, yang terakhir adalah manusianya, sumber daya sosiologi SDM. SDM kita juga berubah, nggak bisa menggunakan SDM yang lama. Jadi sebagai satu organisasi yang profesional seperti ini harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Syarat menjadi profesional, ya kita perlakukan secara profesional. Karena itulah maka kita membuat struktur penggajian yang baru dengan hiring yang profesional. Nah, persoalannya adalah apakah orang-orang yang kita hire itu berlaku sebagai profesional atau masih berlaku sebagai aktivis organisasi? Itu persoalan itu sendiri. Kan persoalan kita begitu. Sudah di hire profesional tapi berlaku masih seperti aktivis organisasi, seperti pengurus. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kita harus bisa membedakan pada saat kita jadi pengurus dan pada saat kita menjadi profesional di organisasi. Nah, kita sebagai pengurus memang pro bono. Jadi jangan kita iri hati dengan teman-teman kita aktivis yang sudah jadi profesional. Memang mereka dibayar sebagai profesional, tapi syaratnya mereka berlaku profesional, bukan berlaku sebagai pengurus lagi gitu. Nah, ini perbedaan kultur ini dan SDM ini perlu kita pakati bersama lah, kita ubah bersama, ya, karena itu adalah tantangan kita berikutnya. Saya rasa itu bisa saya sampaikan ya untuk sementara. Masih panjang lagi kalau ngobrol seperti ini, saya tahan sampai sore atau sampai besok pagi, tapi tentu saja saya tidak ingin menghambat diskusi yang akan berlangsung berikutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pematik diskusi kita pada hari ini, dan saya sangat berharap diskusi ke depan, karena kita adalah insinyur yang berbeda dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu tesis antitesis terus-menerus, ya kan? Kalau ilmu pasti itu konvergen menuju kepada development, kemajuan terus. Itulah perbedaan mendasar. Karena saya sudah jalani dua-duanya. Jadi kita adalah kelompok profesi insinyur, maka kita harus melakukan diskusi yang konvergen menuju kemajuan, progresif. Jangan tesis antitesis. Kalau tesis antitesis nggak selesai. Karena barang ini udah jadi, ya, tinggal kita dorong terus. Bagaimana kita memperkuat di kultur dan di resource-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak